Beberapa penduduk desa hilang dari kerajaan Neverberg. Sang raja memanggilmu dan pasukanmu yang terdiri dari seorang biksu Dragonborn, seorang druid setengah elf, seorang rogue tiefling, dan seorang penyihir dwarf. Kalian harus memasuki hutan gelap, dataran sihir hitam, demi menemukan orang-orang yang hilang dan membawa mereka pulang hidup-hidup. Tapi jalan di depan dipenuhi monster yang bersembunyi di balik bayangan. Kalau kamu berhasil, sang raja akan memberi kalian masing-masing 1000 koin emas. Tapi kalau gagal, mari berharap kalian berhasil. Sekarang, lempar dadumu untuk melihat nasib yang menantimu. Seru kan? Nah, kamu bisa masuk ke dunia khayalan dan melakukan quest yang tak terhitung jumlahnya seperti ini kalau kamu seorang pemain Dungeons and Dragons. Yang kamu butuh cuma sedikit imajinasi dan keinginan untuk bertualang. Pertama kali dirilis pada tahun 1974, Dungeons and Dragons telah digandrungi jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Sebagai game tabletop role-playing fantasi pertama yang tersedia secara komersial mungkin penyebabnya. Namun, ada satu pemain yang bisa dianggap sebagai penggemar terbesar game ini karena telah memainkan game yang sama selama 40 tahun, memecahkan rekor game Dungeons and Dragons terpanjang yang pernah ada. Ini baru namanya komitmen. Robert Wardow memulai campaign Dungeons and Dragons-nya pada tahun 1982 saat dia masih remaja. Namun saat itu, game ini belum seterkenal sekarang. Banyak orang tua yang khawatir menganggapnya sebagai ancaman. Mereka pikir itu mencuci otak anak mereka, bisa dibilang menarik mereka ke sisi gelap. Itulah sebabnya untuk sesaat, banyak anak merasa harus menyembunyikan fakta bahwa mereka memainkannya. Lingkungan tempat Wardow dibesarkan pun sama. Dia mengatakan game ini sering dicap buruk. Jadi saat dia menonton Stranger Things, dia teringat masa lalunya. Dia bersyukur bahwa acara seperti itu dan film seperti The Lord of the Rings atau The Hobbit telah menciptakan penerimaan tema fantasi di antara budaya populer. Terpesona oleh dunia ajaib dan magis yang ditawarkan game ini, dia dan beberapa temannya mulai memainkan game ini. Yang mereka butuhkan cuma 1 dadu 20 sisi dan beberapa lembar kertas untuk membuat karakter yang ingin mereka wujudkan. Namun, Wardow bukanlah seorang pemain, melainkan Dungeon Master. Mari kita singkat DM. DM adalah orang yang mengatur tiap sesi game. Mereka berperan sebagai penulis dan pendongeng. Mereka membuat plot dan latar untuk tiap petualangan, mengembangkan semua tantangan yang akan dihadapi para pemain, dan memilih makhluk yang harus mereka lawan. Mereka punya kendali penuh atas segala hal dalam game, kecuali tindakan karakter si pemain. Mereka juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan semuanya kepada para pemain selama game berjalan. Wardow bukan cuma DM yang hebat, dia adalah salah satu yang epic. Dia memulai permainan cuma dengan 4 orang, tapi dia telah membimbing sekitar 60 pemain sejak saat itu. Orang-orang telah naik mobil dan pesawat dari seluruh Kanada untuk ambil bagian dalam permainannya yang tak kunjung berakhir. Tapi apa rahasianya dalam menjalankan game Dungeons and Dragons terbaik dan terlama di dunia? Ambil pulpen dan kertasmu untuk mencatat formulanya, wahai calon DM hebat. Pertama, berlatih tanpa henti. Wardow punya porsi latihannya sendiri. Selama 40 tahun dia memperkirakan telah menghabiskan 20.800 jam bermain game ini. Itu sudah dikurangi semua waktu yang dia habiskan untuk membuat 30.000 patung, medan, dan kota buat tantangan yang juga dilukis tangan. Kedua, lakukan semaksimal mungkin. Wardow hidup untuk melanjutkan permainannya. Dia bahkan membuat keputusan besar dalam hidup sesuai dengan permainannya, seperti membeli rumah dengan basement yang cukup besar untuk menjadi area bermainnya dan membuat 30.000 set permainannya. Dia mungkin perlu menelepon maklar rumahnya untuk segera mencari rumah yang lebih besar. Ketiga, buat duniamu tetap menarik. Wardow bekerja sebagai profesor sejarah di Universitas Ontario Barat, dan karirnya tentu berdampak pada dunia yang dia ciptakan untuk para pemainnya. Dia menggambarkannya sebagai versi alternatif dari sejarah bumi. Jadi, dia nggak segan mencari inspirasi dari filsafat, sosiologi, dan memasukkan sejarah dunia nyata untuk membuat cerita yang unik. Keempat, jangan biarkan aturan permainan membatasimu.
Meski ada buku peraturan untuk para pemain dan Dungeon Master, dengan yang terbaru adalah edisi kelima, Wardau tidak terlalu mematuhinya. Dia mengubah dan melanggar aturan untuk mengisi beberapa lubang yang dia temukan di dalamnya. Jadi, sekarang dia punya sistem aturannya sendiri yang oleh para pemainnya disebut sebagai sistem aturan buatan sendiri. Saat Dungeons and Dragons pertama kali keluar, salah satu baris dalam panduan Dungeon Master mengatakan, gunakan materi tertulis sebagai fondasi dan inspirasimu. Dan itulah yang telah dia lakukan sejak saat itu. Tidak terikat oleh aturan lama, kini atau yang akan datang, dia bisa memunculkan ras, bangsa, budaya, dan mitologi yang baru total. Kebebasan ini membantu permainannya tetap mengalir karena tidak ada pemain yang perlu berhenti dan membaca sesuatu. Dan saat permainannya makin besar, dia terus mengembangkan dan mengubah sistem aturannya untuk membuatnya makin baik. Tapi bukan berarti dia nggak menggunakan apa yang ada dalam panduan Dungeons and Dragons. Dia masih memasukkan monster seperti Demogorgon dalam permainannya. Kelima, padu padankan genre. Untuk bisa membuat plot dengan kompleksitas yang tak tertandingi, Wardau memanfaatkan semua genre cerita berbeda. Dia memperkaya permainannya dengan balas dendam, romansa, dan segala jenis petualangan berbahaya. Keenam, buat taruhan tinggi untuk pemainmu. Lebih dari 500 karakter telah dibuat dan dimainkan dalam game Wardau selama 40 tahun. Jumlah yang besar ini mungkin karena aturan tidak bisa hidup lagi yang dia buat. Wardau mencoba menjaga taruhan para pemainnya tetap setinggi mungkin. Kalau para karakter pada akhirnya kehabisan hit point alias nyawa, mereka nggak bisa kembali. Satu-satunya cara bagi pemain untuk masuk kembali ke dalam permainan adalah jika mereka sudah punya karakter cadangan. Jika tidak, mereka keluar dari permainan untuk selamanya. Menurutnya, ini menciptakan emosi, kegembiraan, dan ketegangan. Dan dia mungkin benar karena dia sudah melihat orang dewasa menangis di meja karena karakter mereka keluar dari permainan. Ketujuh, tetap teratur. Membuat cast serta melacak petualangan lebih dari 50 pemain tidaklah mudah. Ada satu tujuan akhir besar dalam permainan Wardau. Tapi ada juga ribuan subplot dan subcampaign serta banyak alur cerita dari semua karakter berbeda yang biasanya berlangsung selama beberapa dekade. Dia pun harus mengingat semuanya. Jadi, membeli papan catatan gak ada salahnya. Kedelapan, jangan biarkan masalah pribadi memengaruhi permainanmu. Pasti seru rasanya kalau kamu bisa bermain Dungeons and Dragons dengan ayahmu. Atau mungkin nggak kalau mantan pacarmu masih ikut main. Yap, itulah masalahnya. Putri Wardau yang mengikuti permainan ini sebagai elf saat usianya sekitar 6 tahun. Sekarang umurnya 20 tahun dan masih memainkannya bersama mantannya. Karena Wardau punya prinsip bahwa begitu dia mengizinkan seseorang masuk ke dunia permainan, dia nggak bakal menghentikannya bermain. Canggung juga ya. Kesembilan, terus ingatkan dirimu soal apa yang paling penting. Bagi Wardau, permainan ini melambangkan persahabatan. Dia yakin bahwa persahabatan membutuhkan sesuatu untuk menyatukan semua orang saat mereka menjalani hidup masing-masing. Dia bilang dirinya berteman dengan banyak orang di sepanjang permainan ini dan berpikir selama permainan ini tetap hidup, dia nggak bakal kehilangan salah satu dari mereka karena akan selalu ada alasan untuk berkumpul. Wardau sangat menyambut pemain dan karakter baru, serta nggak pernah berniat berhenti. Jadi siapa tahu, kalau kamu adalah anak yang baik, suatu hari kamu bisa bergabung dengan permainannya.